Siapa yang akan bicara soal tempat pembuangan akhir yang bagi masyarakat sekitar itu akan sangat mengganggu kan? Siapa yang akan bicara soal angka pendidikan yang sangat rendah, yang kemudian langkah apa yang akan diambil secara fokus kepada daerah-daerah yang angka pendidikannya sangat rendah. Itu luput dari isu nasional ketika pemilu digelar serentak. Makanya isu lokal tetap harus dimunculkan dan itu tidak boleh tertutupi dengan isu nasional. Itu kenapa kemudian ketika dikatakan bahwa apakah bagaimana memandang antara pemisahan ini pasca putusan MK, saya termasuk yang sepakat. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Afifah Herunisa di iDialog, Identitas Berdialog. Baik, saat ini hadir bersama kita Ibu Endang Sari, SIP MSI, yang merupakan dosen di Departemen Ilmu Politik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat. Ya, baik. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU garis datar 12/2024 telah membelah sejarah elektoral di Indonesia menjadi dua, yakni sebelum dan sesudah pemisahan pemilu nasional dan lokal daerah. Dimulai dari tahun 2029, rakyat Indonesia tidak lagi memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta kepala daerah dalam satu waktu. Pemilu nasional dan pemilu lokal akan berjalan dalam relnya masing-masing. Nah, saat ini belakangan panggung politik kita kembali dihangatkan oleh sebuah isu yang sangat fundamental, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah dijelaskan sebelumnya Ibu, yang mengarahkan pada pemisahan kembali pemilu serentak nasional dengan pilkada serentak daerah. Nah, putusan ini tentu menuai polemik dari berbagai kalangan di masyarakat kita. Nah, untuk memulai dialog kita pada hari ini, kita akan mendengar terlebih dahulu pandangan dari Ibu Endang sendiri selaku mantan komisioner dari KPU Kota Makassar, Ibu, dan juga sebagai pengamat politik di Universitas Hasanuddin. Bagaimana pandangan Ibu terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya itu mengarahkan pada pemisahan penyelenggaraan pemilu legislasi dan kepala daerah, Ibu? Ya, jadi memang pasca putusan 135 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu memang akan terjadi perubahan yang sangat besar ya dalam sistem pemilu kita. Nah, mengapa? Karena putusan MK itu memutuskan bahwa pemilu lokal dan pemilu nasional itu resmi dipisah menurut MK. Nah, pertimbangannya banyak. Karena selama ini pemilihan serentak ketika disatukan antara pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, kemudian DPD, itu disatukan dengan pemilihan legislatif, DPRD provinsi, DPRD kota, yang muncul di masyarakat itu adalah polarisasi dari isu nasional yang begitu kental yang diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat. Sementara isu lokal menjadi tertutupi. Perdebatannya tentang siapa capresnya, siapa mendukung siapa, kemudian anggota DPR-nya siapa. Tetapi kemudian masyarakat menjadi berjarak antara siapa yang akan mewakili mereka di tingkatan daerah, yang akan mewakili mereka di provinsi, yang akan mewakili mereka di tingkatan kabupaten kota. Begitu pula dengan pilkada, isu-isunya tertutupi dengan isu nasional. Dan itu juga terjadi bukan hanya di dunia nyata, itu juga terjadi di media sosial kan. Bagaimana polarisasi dukung-mendukung untuk capres yang sangat menyedot perhatian, kemudian kekuatan-kekuatan elit nasional yang berkompetisi untuk memperebutkan anggota DPR maupun DPD itu benar-benar menutupi isu lokal. Makanya kemudian salah satu pertimbangan MK adalah harus dipisah karena tertutupinya isu lokal, padahal isu lokal itu sama pentingnya dengan isu nasional. Nah, kalau ditanyakan bagaimana pandangan saya ya sebagai dosen ilmu politik, bagi saya termasuk yang sepakat dengan adanya pemisahan.
Karena dari awal-awal memang saya juga selalu menulis tentang itu. Keputusan MK ketika melakukan keserentakan pemilu 5 kotak dalam satu hari, itu memang berkonsekuensi besar pada saat itu ketika pemilu serentak digelar. Bayangkan dalam satu hari kita menggelar pemilihan presiden, DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota, itu dilaksanakan dalam satu hari, hanya 5 menit di bilik suara. Masyarakat menjadi luput dengan calon-calon di tingkat lokal. Mereka seperti yang tadi saya jelaskan di awal, mereka larut dalam polarisasi dukung-mendukung presiden dan isu lokal menjadi tertutupi. Nah, memang kenapa kemudian pemisahan ini harus dilakukan? Karena ketika pemilihan serentak itu dilaksanakan, isu lokal itu terlalu dominan. Kita bicara tentang siapa yang akan pegang kemudi negara, siapa yang akan menghadapi badai internasional yang terjadi, ketegangan antar negara dan apa efeknya ke Indonesia. Itu isu nasional yang harusnya membicarakan itu adalah para calon presiden, kemudian DPR dan DPD dalam hal ini. Mereka merancang aturan yang akan berlaku di Indonesia, mereka akan bicara soal kebijakan kesehatan yang akan berdampak kepada semua masyarakat di Indonesia, mereka akan bicara soal kebijakan perdagangan, pertanian, energi, dan seterusnya yang akan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam hal itu ada hal yang luput tentang bagaimana kondisi puskesmas yang banyak rusak di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengawal isu itu? Kemudian bagaimana dengan jalanan di daerah-daerah terpencil yang biasanya dilewati oleh warga setiap hari, yang sering sekali jadi saksi bahwa dalam perjalanannya jalan yang rusak itu ditempuh oleh ibu yang akan melahirkan, digotong pakai apalagi namanya peralatan seadanya, bahkan ada yang digotong pakai sarung kan, bareng-bareng oleh warga di sana ke daerah yang begitu jauh. Mereka harus berjalan karena fasilitas kesehatan tidak sampai ke masyarakat terpencil. Kemudian jalan itu akhirnya menjadi saksi kan betapa banyak kejadian ibu hamil, ibu melahirkan, meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke fasilitas kesehatan yang layak untuk mereka melahirkan. Siapa yang akan bicara soal kondisi infrastruktur yang sangat dekat dengan warga seperti itu? Siapa yang akan bicara soal semrawutnya pasar tradisional? Siapa yang ketika hujan basah, becek, dan kemudian membuat sangat tidak steril misalnya apa yang dijual di sana? Siapa yang akan bicara soal itu? Atau untuk kita di perkotaan, di kota kabupaten misalnya, siapa yang akan bicara soal masalah kita sehari-hari tentang ketika hujan daerah kita banjir? Siapa yang akan bicara soal tata kota? Siapa yang akan bicara soal bagaimana mencegah banjir, bagaimana mencegah macet, bagaimana transportasi publik yang harusnya aman, nyaman, dan murah itu bisa dinikmati oleh warga kota? Siapa yang akan bicara soal tempat pembuangan akhir yang bagi masyarakat sekitar itu akan sangat mengganggu kan? Siapa yang akan bicara soal angka pendidikan yang sangat rendah, yang kemudian langkah apa yang akan diambil secara fokus kepada daerah-daerah yang angka pendidikannya sangat rendah? Itu luput dari isu nasional ketika pemilu digelar serentak. Makanya isu lokal tetap harus dimunculkan dan itu tidak boleh tertutupi dengan isu nasional. Itu kenapa kemudian ketika dikatakan bahwa apakah bagaimana memandang antara pemisahan ini pasca putusan MK, saya termasuk yang sepakat. Saya sepakat bahwa pemilu lokal dan pemilu daerah, pemilu lokal dan pemilu nasional memang harus terpisah. Walaupun tentu dengan beberapa catatan. Iya. Karena putusan MK itu seperti badai konstitusi ya yang terjadi di negara kita, itu berkonsekuensi pada bukan hanya pada munculnya kembali isu lokal yang bakalan terjadi ketika ini benar-benar dipisah, tetapi konsekuensi lain adalah bahwa ada frasa dalam putusan MK yang mengatakan bahwa pemilu legislatif, pemilu daerah akan digelar 2,5 tahun pasca pemilu nasional. Ini menimbulkan kekhawatiran dan ini yang kemudian menyebabkan banyak polemik kan. Konsekuensinya apa? Mereka yang terpilih di tahun 2024 kemarin untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi itu akan menjabat 5 tahun plus 2,5 tahun. Artinya mereka terancam akan menjabat 7,5 tahun.
Kalau kepala daerah kan ada solusinya seperti yang kemarin kan, pasca ada ide untuk menyerentakkan pemilu, kemudian dalam dalam 1 tahun, jalan keluarnya adalah PJ, ditempatkan pejabat-pejabat yang sementara yang kemudian mengendalikan pemerintahan di daerah. Itu pernah terjadi di pilkada kemarin kan, dan itu berhasil, tidak terlalu menimbulkan badai yang sangat besar. Yang harus ditaktisi hari ini adalah bagaimana mengganti anggota DPR. Anggota DPRD kota, kabupaten kota, dan provinsi itu bagaimana, tidak ada mekanisme bahwa mereka akan diganti oleh PJ, tidak mungkin. Ada puluhan ribu anggota DPR se-Indonesia yang masih akan menjabat menurut putusan MK itu ya 7,5 tahun. Mandat mereka menurut Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 itu hanya 5 tahun. Jadi masa expire mandatnya masyarakat yang diberikan pada saat pemilu kemarin itu masanya hanya 5 tahun. Dan itu akan bertambah 2,5 tahun. Artinya mereka bisa saja menjabat tanpa mandat dari rakyat. Nah, pertanyaannya, kita kan menyepakati bahwa kekuasaan di Indonesia hanya dikatakan sah ketika itu lewat mekanisme yang konstitusional. Artinya masyarakat menyerahkan mandatnya, mereka dapat wewenang karena mandat tersebut. Berdasarkan mandat tersebutlah kemudian mereka punya wewenang untuk kemudian menjadi wakil rakyat. Itu yang sampai hari ini masih menjadi pertanyaan dan masih kita cari, masih kita tunggu jalan keluarnya seperti apa. Itu persoalannya. Ya, baik, selain dari tertutupinya permasalahan-permasalahan daerah dengan polarisasi nasional terkait pemilihan capres dan siapa orang-orang di belakangnya, menurut Ibu apa sih urgensi utama yang paling penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk kembali meninjau dan akhirnya mengubah desain keserentakan pemilu yang sebelumnya juga merupakan hasil dari putusan MK itu sendiri, Bu? Iya, pertimbangan yang lain ini adalah soal penyelenggara pemilu. Kalau kita lihat ya catatan di 2019 pelaksanaan pemilu 2019, korban jiwa yang meninggal itu sampai 800 jiwa, kurang lebih penyelenggara se-Indonesia. Tidak ada artinya demokrasi yang digembar-gemborkan berhasil ketika pertaruhannya adalah nyawa penyelenggara. Tidak ada hal yang setara dengan nyawa kan, itu. Nah, memang sudah ada perkembangan positif pemilu 2024 yang kemarin digelar. Kita tidak mendengar banyak korban yang berjatuhan, tapi sekali lagi bahwa melakukan penyerentakan pemilu dalam satu waktu itu kemudian menyebabkan beban penyelenggara pemilu yang berlipat-lipat. Jadi bayangkan mereka yang hanya terbiasa mengelola pilkada 1 kotak misalnya tiba-tiba harus mengelola 5 kotak. Akhirnya misalnya masa perhitungan suara yang seharusnya berlangsung selesai sebelum maghrib itu bisa berlarut-larut bahkan selesai sampai besok harinya kan. Nah, itu juga salah satu pertimbangan. Kemudian pertimbangan lain adalah masyarakat kebingungan dalam menentukan bagaimana caranya kemudian mereka melakukan mereka memilih di TPS. Kenapa? Karena itu tadi polarisasi dukungan nasional itu kemudian mempengaruhi cara mereka memilih di TPS. Mereka sangat familiar dengan tokoh-tokoh nasional. Mereka familiar dengan presiden, mereka familiar mungkin dengan anggota DPR ya karena energinya besar dan bisa menjangkau sosialisasi ke mereka. Tetapi pada kandidat lokal bahkan mereka tidak tahu siapa yang akan mereka pilih di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Itu bahkan tertutupi karena apalagi namanya itu tadi bagaimana tarikan magnet dari pilkada nasional itu benar-benar menutupi pemilu lokal. Adik sendiri pasti waktu memilih juga bagaimana? Betul banget Ibu, terlalu fokus dengan capres dan cawapresnya. Jadi bagaimana memilih kabupaten dan provinsi? Itu karena kurang tersentuh dari kampanye-kampanye itu sendiri. Jadi pusing juga kan waktu terlalu banyak juga itu siapa yang harus anggota DPR di surat suara. Itu salah satu itu pertimbangannya. Nah, selain hal tersebut ya masyarakat berhak dong untuk mendapatkan sosialisasi yang sama antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Mereka berhak untuk tahu, masyarakat berhak untuk tahu seperti apa sih sebenarnya kapasitas dari para calon yang akan muncul tadi, yang akan mereka pilih. Nah, selama ini yang sampai sosialisasinya adalah nasional, presiden,
Kemudian jarang sekali tingkat lokal itu sampai sosialisasinya kepada mereka. Ini yang kemudian menyebabkan masyarakat akhirnya apatis kan. Yang terjadi adalah cara mereka mengenali calon yang akan mereka pilih adalah berdasarkan berapa yang sampai di tangan mereka. Betul. Berapa amplopnya, isinya amplopnya itu ya cara mengenalinya begitu. Bukan bahwa mereka punya kandidat yang mereka unggulkan, yang mereka rencanakan akan dicoblos di TPS, tetapi ya itu tadi karena persoalan lagi-lagi masa sosialisasi yang sangat singkat. Nah, belum lagi persoalan di tingkatan partai. Ketika diserentakkan, yang terjadi adalah selalu ada numpang, ya dalam tanda kutip ya, ada kandidat numpang di elit nasional. Jadi biasanya mereka bergandengan. Pada saat kampanye, si kandidat nasional akan menggandeng kandidat lokal. Jadi energinya hanya kemudian mereka menggunakan energi dari tokoh nasional tadi. Jadi kalau pilih, istilahnya paketan. Jadi kalau pilih nomor sekian di nasional berarti provinsinya nomor sekian ya. Jadi itu satu kali sosialisasi. Mereka satu kali sosialisasi dan kemudian masyarakat lebih terpaku pada calon ininya tadi, nasionalnya tadi, lupa untuk kemudian mengenali calon lokalnya. Nah, persoalan itu semua yang kemudian menyebabkan memang butuh penyerentakan pemilu ini dipisah, sehingga jelas mana koridor pemilu nasional dan mana koridor pemilu lokal. Setelah mendengar dari urgensi tadi Ibu, menurut Ibu apa pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang paling fundamental dari putusan tersebut Ibu? Dan apa sih aspek yang menjadi penekanan utama bagi hakim untuk memutuskan? Ya, saya kira itu tadi bagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal tadi ya, bagaimana soal masyarakat berhak untuk kemudian mendapatkan pelayanan publik yang maksimal di wilayahnya masing-masing. Pemilu nasional akan bicara soal siapa yang akan pegang kemudi kebangsaan, akan dibawa kemana Indonesia ini, bagaimana rencana besar negara soal 200 juta lebih rakyatnya, itu akan dilakukan seperti apa. Tetapi pemilu nasional, pemilu nasional dalam hal ini, itu bicara tentang siapa yang akan memperbaiki jalan rakyat, siapa yang akan memperbaiki pasar-pasar tradisional, siapa yang akan memperbaiki pelayanan di puskesmas, siapa yang akan berpikir soal pengangguran yang tinggi di daerah-daerah, siapa yang akan berpikir soal bagaimana tata kota supaya tidak banjir, supaya tidak macet, supaya air bersih tetap mengalir. Siapa yang akan berpikir itu? Tentu pemilu lokal harusnya menyediakan ruang untuk itu, sehingga tokoh-tokoh lokal yang akan berkompetisi di pemilu lokal, mereka bicaranya seperti itu. Pemilu nasional bicara yang tadi, yang isu-isu besar kebangsaan. Selanjutnya Ibu, kan beberapa pihak melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai judicial activism. Nah, sejauh mana Ibu setuju dengan pandangan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan antar lembaga negara, khususnya prinsip trias politik? Iya, saya kira MK dalam prinsip ketatanegaraan kita, dalam sistem ketatanegaraan kita kan mengenal tiga lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga-tiganya ini dalam posisi yang setara. Eksekutif tidak lebih tinggi dari yudikatif dan yudikatif tidak lebih tinggi dari legislatif. Mahkamah Konstitusi berada di ranah yudikatif. Kekuasaannya, kewenangannya sama dengan eksekutif dan legislatif. Jadi check and balance pemerintahan kita menciptakan sistem ketatanegaraan yang seperti itu. Makanya apa yang menjadi putusan MK itu final dan mengikat. Ketika putusan MK ingin diobrak-abrik dalam hal ini, berarti kita sedang mengobrak-abrik desain tata negara kita, termasuk mengobrak-abrik trias politika tadi. Artinya bisa jadi ketika putusan MK tidak dipenuhi, tidak dilaksanakan, berarti yang terjadi adalah yudikatif tidak dihargai kan. Yudikatif dianggap lebih rendah dibandingkan posisi eksekutif dan legislatif. Ketika desain tatanan besar yang menjadi desain tata negara kita ini kemudian tidak dipatuhi, pasti hasilnya akan kacau ke bawah. Jadi saya kira bukan lagi pada persoalan keputusan MK itu final dan mengikat, kita sisa melaksanakannya. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana next setelah putusan itu, apa yang muncul, masalah apa yang muncul, kita cari jalan keluarnya.
Ya mungkin pandangan ini akan berbeda dengan teman-teman hukum dalam memandang produk hukum ya. Tapi saya ingin melihatnya sebagai saya dosen politik dan saya ingin melihat bahwa trias politika bagaimana lembaga-lembaga negara yang ada itu punya koridornya masing-masing dan itu harus dihargai. Ketika ada yang lebih tinggi dibandingkan tiga lembaga ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka check and balance yang kita harapkan itu tidak terjadi. Dan prinsip dasar dari ilmu politik adalah kekuasaan yang tidak diimbangi oleh kekuasaan yang lain itu pada akhirnya akan menjadi tiran. Nah, makanya prinsip check and balance itu yang kemudian harus tetap dijaga bahwa ini seimbang loh posisinya. Eksekutif punya koridornya, legislatif punya koridornya, yudikatif punya koridornya. Kita harus menjadikan hukum sebagai panglima. Kita harus patuh kepada apa yang kemudian menjadi putusan dari lembaga peradilan. Dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah lembaga hukum yang kemudian menjadi pemutus dalam urusan-urusan seperti ini dan kemudian kita mengikut pada apa yang menjadi putusannya karena itu final dan mengikat. Setelah itu tadi bahwa kedudukan dari ketiga lembaga ini yaitu setara, bagaimana jika konsistensi putusan dari MK ini jika dibandingkan dengan putusan-putusan MK sebelumnya itu terkait isu pemilu, apakah ini menandakan adanya pergeseran paradigma di tubuh MK itu sendiri? Ya, MK pasti punya kajian sendiri ya, kenapa sampai memutuskan. Tetapi sebagai lembaga pemutus, sebagai warga negara, dan juga dalam koridor pada prinsip trias politika dalam sistem tata negara kita, putusan MK itu harus dijalankan. Saya kira ketika misalnya MK mengeluarkan putusan, lantas kemudian putusan itu tidak dijalankan, berarti putusan-putusan sebelumnya itu rawan gugatan. Dan itu bisa menimbulkan persoalan yang polemik yang justru lebih besar lagi di sistem ketatanegaraan kita. Ketika kita sudah mulai tidak patuh terhadap apa yang menjadi wewenang dari lembaga yudikatif dalam hal ini. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita berani untuk berakrobat seperti itu, misalnya melawan putusan MK, kemudian rame-rame menolak putusan MK. Sementara di sisi lain ada banyak sekali putusan MK yang kemudian sudah dikeluarkan dan bahkan itu bisa mempengaruhi fondasi bernegara kita ketika kemudian itu mau digugat semua. Jadi saya kira kembali saja kita fokus bahwa putusan yudikatif, lembaga yudikatif harus dihormati dan itu harus dijalankan. Karena dalam posisi trias politika tidak ada satupun lembaga di antara ketiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang lebih tinggi dari lembaga yang lainnya. Jadi posisinya setara. Dan saya kira regulasi mengatur bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Kalau tidak sepakat dengan putusan MK, gugat ulang putusan MK tersebut. Seperti apa? Ya, seperti itu. Dari perspektif Ibu setelah mendengar tadi, dari perspektif kualitas demokrasi, apakah pemisahan ini akan membuat pemilih lebih fokus terhadap isu-isu lokal saat pilkada sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas atau sebaliknya? Saya membayangkannya seperti itu, bahwa isu lokal akan sangat muncul di pemilu daerah nantinya. Tokoh-tokoh lokal akan muncul dan mereka tidak akan lagi numpang di nama besar tokoh nasional. Banyak kan tokoh yang sebenarnya tidak dikenal di daerah, tapi karena kebetulan dia digandeng oleh tokoh nasional, tokoh nasionalnya duduk di DPR atau mungkin di di poros kekuatan presiden dan wakil presiden atau mungkin di pertarungan capres kemarin, ya mereka akhirnya ikut terdongkrak. Dipilih masyarakat padahal mereka sama sekali tidak dikenal, kapasitasnya sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat, tetapi mereka ikut dalam arus itu. Nah, saya kira bayangan saya ketika ini dilaksanakan sudah terpisah, maka pemilu daerah, pemilu lokal dalam hal ini itu akan sangat semarak dengan isu lokal. Masyarakat perdebatannya nanti akan bicara soal itu tadi, hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana ketika kota ini hujan misalnya, apakah kita akan terus mengalami kebanjiran seperti sekarang misalnya? Apakah kita akan mengalami kemacetan terus-menerus? Tidak adakah solusi dari para calon wali kota, calon bupati misalnya untuk mengendalikan kemacetan, kebanjiran tadi, dan seterusnya? Angka pengangguran yang tinggi, kemudian angka kemiskinan, kemudian infrastruktur yang
belum menjangkau seluruh masyarakat sampai ke ruas-ruas yang paling terpencil, misalnya. Isu itu akan muncul dan tidak lagi tertutupi dengan isu-isu nasional yang satu isu nasional tapi itu akan diulas berminggu-minggu di masa kampanye. Habis energi kita, sementara isu lokal luput untuk kemudian dikawal. Ya. Yang dijelaskan tadi Ibu bahwa adanya pemimpin daerah yang ikut digandeng oleh pemimpin nasional. Nah, bagaimana misalnya juga dampak kebijakan ini terhadap pola koalisi partai politik di tingkat nasional dan di tingkat daerah, Ibu? Iya, ini tantangan bagi kaderisasi partai politik ya. Partai jangan lagi numpang pada nama besar salah satu kadernya misalnya yang diusung, mumpung lagi populer di tingkat nasional, kita ngikut aja di situlah. Tanggung jawab Anda di wilayah Anda, di tingkatannya itu ya harusnya terasa dong. Artinya ini tantangan bagi partai untuk memperbaiki diri, perbaiki kaderisasinya dan siapkan kader-kader yang kemudian memang memahami isu lokal untuk kemudian berkontestasi dalam pilkada lokal tadi. Jadi mereka tidak numpang nama besar, tidak lagi menggunakan numpang energi yang dimiliki oleh tokoh nasional. Tokoh nasional silahkan fokus pada pertarungannya sendiri. Ketika pemilu nasional digelar, mereka ya silahkan fokus dengan energinya dialihkan ke situ semua. Partai siapkan kader yang mana untuk masuk ke pemilu nasional dan yang mana yang akan membenahi isu-isu lokal. Saya kira itu tantangannya pada kaderisasi partai, dan partai tentu harus siap dengan hal ini karena tujuan salah satu fungsi partai adalah harusnya menyiapkan kaderisasi kepemimpinan kan, untuk menempati pos-pos jabatan publik. Gitu. Baik, selanjutnya kan tadi Ibu sempat menjelaskan bahwa kebijakan ini membantu mengurangi beban dari penyelenggara pemilu itu sendiri karena sudah tidak berlama-lama dalam satu hari. Nah, bagaimana pemisahan ini dari sisi pemilih, apakah mengurangi kelelahan pemilih itu sendiri atau justru mempertahankan karena proses politik ini yang dianggap tidak pernah usai karena sudah pemilihan presiden, pemilihan pilkada lagi di 2 tahun berikutnya. Apakah hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang baru ini? Yang memang dikhawatirkan adalah kalau dari sisi pemilih ya, kelelahan berpartisipasi. Jadi mereka bosan, kenapa kita pemilu terus? Jadi 2 tahun saat ini pemilu, kemudian 2 tahun setengah lagi kita pemilu, kemudian 2 tahun setengahnya lagi akan pemilu, dan begitu seterusnya. Itu berpotensi membuat mereka kelelahan. Tapi saya kira itu bisa, jalan keluarnya adalah dengan memasifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Itu dilaksanakan oleh partai politik, itu dilaksanakan oleh KPU Bawaslu, itu dilaksanakan oleh kampus, itu dilaksanakan oleh badan pemerintah seperti Kesbangpol misalnya, itu dilaksanakan oleh mahasiswa. Itu bisa disampaikan bahwa konsekuensi dari salah pilih adalah kita akan menempatkan orang-orang yang salah, yang akan memiliki wewenang mewakili kita 5 tahun ke depan. Nah, itu saya kira itu penting untuk dimasifkan pendidikan pemilih tadi, untuk mencegah hal-hal tersebut. Dan memang bisa dibayangkan kan bagaimana rumitnya pilihan seorang pemilih ketika dia harus masuk ke TPS dan dia harus memilih 5 surat suara. Seperti itu tadi misalnya, ada juga kewalahan kan. Oke, pilihan presiden pasti punya pilihan, pilihan DPR mungkin ia punya pilihan, tapi bagaimana dengan DPD? Sudah mulai pusing sendiri kan, kita akan pilih yang mana ini. Kemudian DPRD provinsi lebih pusing, sampai di DPRD kabupaten kota. Padahal mereka yang akan membawa aspirasi kita di tingkatan, di tingkatan kita masing-masing, di tingkatan provinsi, di tingkatan kota. Yaitu tadi di isu-isu tadi yang sebenarnya itu yang langsung kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kan. Kalau jalanannya macet, kita bisa terlambat datang ke kampus. Kalau jalanannya banjir, ya hidup kita dalam sehari itu bisa berantakan kan, karena ada urusan banjir yang kemudian merusak mood dan kemudian menguras energi bahkan tenaga kita untuk menghadapi banjir tersebut. Ya. Terlepas dari putusan MK yang baru-baru ini, Bu, menurut kajian dari ilmu politik sendiri, model penyelenggaraan pemilu antara pemilu nasional dan daerah yang paling ideal untuk konteks di negara Indonesia itu seperti apa, Ibu? Ya. Kalau dari pandangan saya ya sebagai akademisi ilmu politik, saya selalu melihat bahwa model pemilihan terbaik itu adalah pemilihan langsung.
Saya percaya itu bahwa kedaulatan itu tidak bisa diwakilkan. Kedaulatan itu adalah punyanya rakyat, tidak bisa diserahkan kemudian oleh misalnya ya lembaga DPR yang kemudian memilihkan kita pemimpin. Saya tidak sepakat di situ. Saya masih tetap berpegang teguh dan sangat sepakat bahwa pemilihan langsung ini adalah harga yang tidak bisa ditawar. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu adalah bahasa konstitusi kita, dan rakyat yang kemudian dengan tiketnya dia harus menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakil rakyat di negara ini. Nah, di tahap itu yang kemudian harus disepakati dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi pemilihan langsung akan menyebabkan banyak hal. Pertama, tingginya biaya pemilihan langsung kan, kampanye, bagaimana menjangkau masyarakat, kemudian efek-efek yang timbul, katanya muncul politik transaksional, itu kan banyak dikaji juga. Ini yang maraknya money politik misalnya. Saya kira mari kita benahi itu pelan-pelan. Pendidikan politik bisa melakukan pembenahan sistem tersebut yang masif ya, yang efektif. Jadi misalnya money politik bisa kita lawan dengan menegakkan aturan kepemiluan yang tegas. Sama ini kan aturannya tidak tegas soal money politik. Nanti bisa dilanjutkan untuk penanganan sengketanya ketika ada yang melapor. Tapi pelaporan anonim tidak diberikan ruang. Sementara banyak orang berpikir 10 kali untuk kemudian melapor, memberikan identitasnya sebagai pelapor kan. Makanya ruang kanal pelaporan anonim harus dibuka untuk mencegah adanya praktik tidak terpuji seperti politik uang, pelanggaran kampanye, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa benahi lewat sistemnya tadi. Kemudian yang kedua, ya kita harus menetapkan standar tinggi terhadap mereka-mereka yang kemudian akan diajukan sebagai calon kepada masyarakat, yang akan dipilih oleh masyarakat, dan itu harus dilakukan oleh partai politik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendesak kepada perumusan regulasi pemilu agar memberikan aturan ketat kepada partai dalam mengajukan calonnya. Artinya apa? Misalnya pendidikan. Pendidikan ini tidak bisa kemudian dianggap sepele. Kenapa? Jangan sampai kejadian seperti kasus di salah satu kota di Sulawesi Selatan kan, ada pemilihan yang terpilih adalah ada calon yang kemudian terpilih tapi kemudian ijazahnya dipersoalkan. Ijazahnya paket C tapi kemudian paketnya C-nya juga itu kan kemudian dipersoalkan juga. Nah, ini miris persoalannya. Kita berkutat pada persoalan ijazah PSU dilakukan karena banyak yang ijazahnya terindikasi palsu dan seterusnya, padahal mereka akan memimpin daerah, mereka akan memimpin provinsi, mereka akan memimpin negara misalnya. Hal yang paling fundamental di situ adalah kompetensinya adalah seharusnya pendidikan. Mereka harus berpendidikan dong. Mereka tidak sedang ingin menjadi pegawai, mereka ingin menjadi pemimpin. Itu yang pertama. Nah, itu bisa kita desakkan dalam perubahan regulasi pemilu. Kemudian yang kedua, kita berhak dong untuk dapat calon yang bersih, maka kenapa regulasi tidak ketat bahwa mereka yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau anggota legislatif harus bersih rekam jejaknya dari kasus korupsi. Sama ini kan regulasi kita tidak dengan tegas mengatakan itu. Lah kenapa itu bisa dilakukan? Itu bisa kita desakkan. Praktek misalnya soal politik dinasti itu pernah diterapkan dan pernah dijalankan. Kenapa tidak dijalankan itu, bahwa dilarang untuk kemudian menggunakan relasi kuasa familinya dalam hal ini ketika kemudian berkampanye di masa kampanye oleh mereka yang akan maju. Atau regulasi dengan tegas membatasi bahwa ketika punya ikatan kekeluargaan dengan petahana misalnya, satu garis ke bawah, misalnya anak, misalnya istri, misalnya saudara kandung, orang tua misalnya, itu tidak boleh. Kenapa tidak regulasi kita dengan tegas mengatur itu? Sementara sebagai pemilih, kedaulatan kan masih ada di tangan pemilih kan? Nah, seharusnya regulasi hadir untuk kemudian memberikan ruang itu, memberikan aturan yang ketat, menjadi saringan yang kemudian tidak bisa ditembus dalam hal ini kepada hal-hal yang tidak pantas seharusnya. Sehingga benar-benar yang tersaring adalah mereka yang memang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin, memang layak dan pantas untuk menjadi wakil rakyat. Sehingga masyarakat diberikan pilihan terbaik.
Setelah mendengar tadi Bu, apa sih tantangan yang terbesar yang akan dihadapi oleh KPU ke depannya sebagai penyelenggara dalam mengimplementasikan kebijakan dari model pemilu yang terpisah ini Bu? Saya kira bahkan dengan memisah pemilu, kerja KPU bisa lebih mudah, kerja Bawaslu bisa lebih mudah. Kenapa? Karena mereka akan menyelenggarakan pemilu tidak lagi seramai sebelumnya kan. Kalau sebelumnya 5 kotak, kalau pemilu nasional mereka sisa menyelenggarakan 3 kotak, pemilihan presiden, DPR, dan DPD. Ketika kemudian pemilu daerah atau lokal, mereka hanya akan menyelenggarakan 3 kotak juga, provinsi, kabupaten kota, dan pilkada. Jadi tidak lagi serumit yang sebelumnya. Bayangkan dalam satu hari pemilihan 5 kotak dan kita sudah melewatinya dalam 2 rezim pemilu serentak di 2019 dan di 2024 kemarin. Oke, sebagai penutup Ibu, apa sih catatan kritis Ibu yang paling penting dari peran Mahkamah Konstitusi yang sangat sentral dalam menentukan desain sistem pemilu di Indonesia, sebuah domain yang sering dianggap ranah open legal policy, pembentukan undang-undang? Ya, saya mau melihatnya dalam koridor tadi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif itu setara dengan legislatif dan eksekutif. Maka putusan MK itu harus dihormati. Putusan MK final dan mengikat itu harus kita jalankan. Itu harus dipatuhi. Maka ketika ingin berdebat tentang sebuah putusan, berdebat sebelum putusan itu dikeluarkan. Atau kalau misalnya mekanismenya ada pasca putusan, misalnya putusan itu bisa digugat, maka tempuh mekanisme itu. Tetapi bukan berarti kita melakukan pembangkangan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira kita tidak boleh di ranah itu. Karena ketika kita melanggar itu berarti kita melanggar desain tata negara kita untuk menjaga check and balance tadi. Ingat, dalam ilmu politik itu mempelajari bahwa kekuasaan yang tidak terkontrol pada akhirnya itu akan jadi tiran. Pada akhirnya itu akan melahirkan oligarki. Pada akhirnya itu akan menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Makanya check and balance kekuasaan harus dijaga, bahwa tidak ada yang lebih tinggi kuasanya dibandingkan yang lain. Eksekutif setara dengan legislatif, setara dengan yudikatif. Keseimbangan itu tetap harus dijaga, dan artinya semua putusan dari 3 lembaga ini tetap harus dihormati di koridornya masing-masing. Mungkin itu saja Ibu kita. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sekian dari kami Sobat Iden. Sampai jumpa di Ideal